Assalamualaikum semuanya, semoga Allah memberikan hidayah. Bab 26-27. Terjerat Om Sang Cheo. Tok tok tok. Kimi mengetuk pintu ruangan Zain, sebenarnya dia mengeluh, sebentar lagi jam kerja sudah habis, masih saja dipanggil. Ah si bos, mau pulang juga masih saja dapat tugas, gerutu Kimi. Masuk, perintah Zain. Ada yang bisa saya kerjakan tuan, sebelum pulang. Kata Kimi lesu. Duduk. Perintah Zain tegas. Kenapa nih, kok sikapnya berubah galak gini? Batin Kimi. Kimi duduk di kursi depan meja Zain, tapi Zain bangkit dari singgasananya duduk di meja di samping Kimi, tangannya bersedekap. Katakan siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu? Tanya Zain dengan suara lebih keras. Maksud tuan apa sih? Kimi tidak paham. Jangan mengalihkan perhatian Nona Kimberly Marvelia Pratama. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona Pratama, Nona Marvel, bisik Zain. Oh Anda sudah tahu rupanya, oke Om Tuan, nama saya benar Kimberly Marvelia Pratama, dan sudah tertulis jelas di CV saya, terus saya anak nomor 2 dari Sandi Pratama. Itu juga sudah tercantum di riwayat hidup saya, semua jelas dan transparan, tuan saja yang pasti tidak baca, hehe, keburu marah-marah, sama siapa tuh Pak Bayu, lucu mukanya, berusaha mencairkan suasana. Iya juga ya, bahkan aku tidak menyentuh berkas dia, batin Zain. Lalu apa tujuanmu kerja di sini jadi sekretaris pula? Korek Zain. Tidak ada tujuan khusus tuan, sebenarnya papi sudah menawarkanku bekerja di perusahaannya membantu kakak saya, tapi saya tolak, saya ingin sesuatu yang beda, saya ingin merasakan bagaimana sih rasanya jadi seorang karyawan, yang disuruh-suruh, kejar deadline, dimarahi atasan, itu saja tidak ada maksud lain, Kimi menjelaskan panjang lebar. Lalu kenapa memilih jadi sekretaris saya? IGR, siapa juga yang pilih, tuh salahkan tuh si asisten tuan, sama si Pak Bayu, mereka tuh yang menempatkan saya di sini, mana saya tahu situ bosnya, saya melamar sebagai staf biasa tuan di bagian keuangan. Kenapa di bagian keuangan? Ya Allah curiga amat, begini Om Tuan Bos terhormat tapi aku suka, Kimi pengen belajar, dulu waktu di Marvel, kesalahan terbesar itu di Departemen Keuangan, jadi Kimi penasaran, sesulit apa sih kerja di sana, makanya Kimi daftar di departemen itu, mau meneliti, sebenarnya apa yang memicu dari kesalahan itu mulai dari yang kecil hingga fatal, terus kenapa juga di bagian itu juga banyak korupsi, begitu Tuan, sudah paham, kalau saya sekarang jadi sekretaris itu salah si asisten Alex jelek itu, cemberut Kimi. Kok cemberut harusnya seneng dong bisa dekat dengan saya goda Zain. Iya juga sih, tapi Tuan Bos juga yang untung, lihat saja, pekerjaan beres, tiap hari bisa meminum kopi spesial buatan Kimi, padahal papi Kimi belum pernah saya bikinin setelah pulang kali ini, Om Tuan Bos yang pertama. Terus apa lagi Hem? Goda Zain kembali. Terus Tuan jadi M3 Sum, lihat nih jadi deket-deket Kimi, cari kesempatan pasti, menuding Zain dengan telunjuknya, refleks telunjuk itu ditangkap Zain. Oh ya, iya sekarang jadi narsis juga, hehe ngaku deh, tebuh Zain semakin bergeser mendekat ke arah Kimi. Tapi tiba-tiba si asisten L4 Knat itu mengganggu saja. Tanpa mengetok pintu Alex nyelonong masuk saja. Bos gawat, maaf tidak lihat bos, sambil cengengesan. Ya sudah Kim kamu boleh keluar, dan besok ingat kita bahas ide baru kamu tadi. Mengalihkan pembicaraan dan membuang rasa kagetnya. Baik Tuan Bos, Kimi pamit, tapi ingat kalau berhasil bonusnya harus gede,
Oke Pak Alex, Kimi keluar. Terima kasih sudah menyelamatkan Kimi. Dada. Dasar asisten L4 Knat, mengganggu saja, ketus Zain. Ya maafkan, tidak tahu kalau bos lagi. Lagi apa? Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Tadi gawat apanya? Itu bos tadi andakan ke PT Angkasa bagaimana? Ini lihat ada berita viral. Ya kalau PT Angkasa bangkrut kan? Kok bos tahu? Terus kerja sama kita bagaimana? Penasaran Alex. Untung Kimi yang kubawa bukan lo, jadi aman kita. Maksudnya? Sambil garuk kepala belakangnya bingung. Itu mereka ternyata sudah menipu kita semua. Usaha mereka, perusahaan mereka ilegal, bodong, dan si Kimi tadi yang membongkar. Lo tahu tidak? Apa? Masih loading. Mereka bahkan mengaku yang menyokong mensupport Marvel Group dari belakang, bahkan mengundang cucu almertuan Marvel di sana. Wih keren, berarti bisa langsung ketemu Marvel. Kenapa Tuan tidak mengajukan kerjasama saja ke perusahaan itu? Tapi kok makin bingung saja dengan cerita si bos. Zain menggeplak kepala Alex. Ih dasar on, merek itu nipu on. Tuan Marvelnya palsu dan si Kimi yang bongkar semuanya. Bahkan menelpon CEO Marvel Group, siapa tuh? Tuan Marco Polo, untuk membuat PT Angkasa hilang dari sini. Dan terbukti sudah. Wah keren banget, sekretaris bos itu, bisa menghubungi langsung siapa tadi Tuan Marco Polo, bahkan menyuruhnya. Tapi sekretaris bos kan Kimi. Haha. Astaga Alex, dari tadi kemana pikiranmu? Ya Kimi lah, siapa lagi? Tang ya, dia ternyata sangat berguna. Apa bos mengucapkan terima kasih? Ini sungguh langka. Bahkan Alex memegang dahi Zain yang tidak panas. Tidak panas, memangnya sakit? Waras gue. Hehe maaf. Terus bagaimana bisa Kimi kenal Tuan Marco Polo? Tanya tuh orangnya paling belum pulang, sewot Zain. Ini malah main teka-teki. Yang bener bos, jawabnya. Awalnya juga penasaran tapi baru saja terungkap, kalau Kimberly alias Nona Marvel, cucu Marvel Pratama, anaknya Sandy Pratama, Alex masih melongo, sekretaris yang diambilnya acak hanya karena pernah jahil pada bosnya ternyata orang besar. Apa jadi dia? Begitulah kenyataannya. Awalnya gue juga heran bos, nama marganya kok Pratama, dan familiar banget dengan nama itu. Ini kesempatan kita bos untuk semakin maju, gunakan Nona Kim batu loncatan, kompor Alex. Tidak Le, aku tidak mau memanfaatkan seorang gadis demi kesuksesanku. Perasaan perempuan lebih peka, jawab Zain. Dia tidak mau Kimi nanti terluka dan merasa dipermainkan. Oke lo benar bos, dia bisa terluka nanti, dan menyembuhkannya pasti sulit. Oh ya gue baru ingat, berarti tunangan yang waktu mengkhianati dia bersama kakak kandungnya itu berarti Kevin Sanjaya dan Angela Pratama itu. Iya bisa jadi begitu, Kevin bahkan membuang sebutir berlian. Dan bos harus cari kesempatan untuk mengambil berlian itu dan merawatnya. Bisa jadi Nona Kim memang jodoh bos. Dari sekian wanita yang mendekatimu, mulai dari model, pengusaha, anak pejabat, tidak seorang pun yang bisa membuat bos sembuh dari alergi. Dan ini bos, si gadis belia, barbar, bahkan bos bilang gila. Coba siapa bos? Identitasnya bahkan luar biasa. Datang pada bos. Bab 27. Alex menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi tentang pertemuan mereka dengan Kimberly. Lo bener Lex, dan dia juga beda dengan gadis lain, dia apa adanya, gayanya tidak dibuat-buat, bahkan aku sering deg-degan dekat dengannya. Nanti yo antar gue ke dokter jantung Lex. Akhir-akhir ini jantungku sudah error, keluh Zain mengenai jantungnya. Itu bukan sakit jantung bos dodol. Apa lo bilang? Bos iyo dodol, dasar asisten on.
Hahaha, akhirnya bosku pria normal dan mulai merasakan jatuh cinta. Siapa yang jatuh cinta? Iyo bos, saat ini jatuh cinta pada sekretaris Kim. Mau tahu tanda-tandanya? Zain mengangguk. Pertama, jantung bos berdetak sangat keras bila dekat dengan dia, dan ingin bertemu kalau jauh, maunya deket terus, punya rasa ingin selalu melindungi dia, dan jelas, tidak suka bahkan marah jika At yang mensekatinya. Terus itunya bos, bisa bangun, bahkan hanya melihatnya, sontak Zain memukul kepala Alex. Kenapa semua yang dikatakan Alex, persis seperti yang dirasakannya? Apa gue jatuh cinta dengan gadis itu, batin Zain. Bos kok dipukul sih, sakit tahu, kata Kimi bisa bedoh kalau sering dipukul ini, kepala, keluh Alex. Kamu kalau ngomong jangan ngacau, siapa yang jatuh cinta, baru 2 hari juga dia sini, elak Zain. Dia merasa tidak mungkin kalau jatuh cinta pada Kimi. Bosku yang gantengnya tidak ketulungan, tapi dodol cinta itu bisa tumbuh kapan saja, mau sehari, 2 hari, 1 ketemu, bisa langsung jatuh cinta, itu namanya cinta pada pandangan pertama, tidak harus kenal lama. Zain cuma nyengir kuda mendengar penjelasan Akex. Kita lihat dan jalani saja dulu, aku tidak mau terlalu cepat menyimpulkan, kalau memang sudah yakin, aku tidak mau lama-lama pacaran Lex. Oke gas terus bos. Oh ya Nona Kim kan putri konglomerat bos, bahkan mempunyai perusahaan besar seperti Marvel Group, tapi kok malah bekerja di sini ya, bahkan melamar jadi staf keuangan. Heran Alex. Awalnya gue juga heran, tapi dia sudah menjelaskan semua alasannya, jawab Zain. Ya sudah, apapun alasan Nona Kim bekerja di sini, gue tidak peduli. Tapi yang pasti Tuhan yang mengirimnya kemari. Untuk bosku tersayang, semoga dengan ini hidup bos penuh warna, tantangan, tidak datar-datar saja. Oh ya gue mau pulang dulu, mama memintaku ikut makan malam di mansion utama. Pasti marah ya 7 hari kalau gue tidak datang. Zain bangkit dari singgasananya, meraih jas mahalnya lalu meninggalkan Alex yang masih di ruangan itu. Dasar bos aneh, main pergi saja. Oke Tuan Zain, semoga kebahagiaan menghampirimu. Gue kasihan kalau hidup lo terus seperti ini. Nona Kim, Alex percaya padamu. Bantu bosku men satu kemati hidupnya. Kimberly sudah keluar kantor tepat jam 4 tadi. Dia langsung menuju rumah orang tuanya. Seperti biasa dia bernyanyi halu di mobilnya. Wah perhatian juga bosku, membelikanku pakaian kerja, hihi, manis juga, tidak kaku amat, cuma membutuhkan sedikit S3 Tuhan, supaya dia luluh, batin Kimi. Demikian dengan Zain dia langsung menuju mansion utama, di mana orang tua serta keluarga kakaknya tinggal, tidak mampir dulu ke penthouse. Zain berencana akan mandi di sana saja. Mobil Kimi memasuki mansion Pratama, dia langsung memarkir mobilnya, seperti biasa gadis ini suka berteriak, jika sudah ada di rumah. Assalamualaikum, Spada, anybody home? Kimi si imut, cantik mempesona pulang, belum ada sahutan dari dalam rumah, pada kemana ya kok sepi amat, gumam Kimi. Halo Mami. Tapi yang muncul bukan Mami melainkan Angela. Hai adikku, how are you? Angela memperhatikan penampilan Kimi yang lain dari biasanya, walau sudah tidak tapi adiknya kini benar-benar berubah 180. Wow, amazing, ini benar Kimi. Heran Angela di memutar-mutar tubuh Kimi, masih belum percaya. Bukan? Anak kucing tuh, sewot Kimi. Begitu saja sewot? Wah ini baru putri Tuan Sandi Pratama. Iyo cantik banget deh, pangling kakak, mencubit hidung Kimi gemes. Aduh duh, nanti kayak Pinocchio dong.
hidung panjang, cemberut sambil mengusap-usap hidungnya. "Mi lihat putrimu, Mami apakan kok bisa berubah 180? Bisa iri nih Angela. Kalau Angel belum nikah, bisa-bisa Kimi yang duluan. Tapi untung Angel sudah laku, ganteng pula suami Angel, pinter, memuji-muji suaminya." Kimi cuma mencebikkan B1 birnya, sambil komat kamit, "Ganteng-ganteng tapi dapat nyerobot loh. Hehehe maaf ya adikku sayang." Habisnya pesona seorang Kevin tidak bisa gue tolak tuh, tersenyum mengejek. "Ambil tuh, habiskan sono. Ayo masuk, tidak baik berantem di depan pintu. Kimi ayo mandi, lihat penampilanmu sudah seperti kucing beranak." "Ih Mami, tadi Kak Angel sekarang Mami, hari ini semua kok suka meledek Kimi ya, emang Mami pernah lihat kucing beranak?" Cemberut, menghentakkan kakinya seperti anak TK. "Haha anak Tarzan ngambek, ledek Mami," sambil tertawa bahkan mengacak rambut Kimi. "Kan Mami Tarzan yang mulai," balas Kimi. "Apa?" Mami ingin membalas balik ejekan Kimi tapi segera dihadang Angel. Sudah, ibu dan anak sama saja, seperti anak kecil, tidak malu apa dilihat Kevin tuh." Tunjuk Angel ke arah tangga di mana Kevin berada, terpaku pada tempatnya. Kevin tidak percaya gadis di dekat istrinya itu adalah Kimberly. Gadis yang dikhianatinya. Tidak mungkin dia Kimi, kenapa bisa cantik begini, batin Kevin. Lamunannya buyar ketika mendengar suara istrinya sambil menunjuk ke sana. Mami Sania cengengesan, menghampiri Kevin. "Maaf ya nak Kevin, sudah jadi kebiasaan, kalau bersama Kimi." "Iya Mi tidak apa, malah rame kok, hehe," jawab Kevin, ekor matanya masih melirik ke arah Kimi. "Hei kucing beranak, cepat mandi, malah mau duduk," perintah Mami Sania. "Iya mamiku sayang," Kap mengecup pipi Mami Sania dan berlalu dari sana. Di ujung tangga dia berpapasan dengan Kevin yang masih terus memperhatikannya. "Apa? Lo juling matanya," dengus Kimi sambil menaiki tangga. "Kamu cantik sekali, sayang," berbisik di dekat Kimi, tapi Kimi tidak ambil pusing, dia bahkan tidak menoleh sama sekali, terus menapaki tangga menuju kamarnya, dia begitu muak dengan tingkah Kevin yang tidak tahu malu mengnolda adik iparnya. Sementara Kevin menghampiri Angela, mengajaknya ke taman belakang. "Sayang sore-sore begini ke taman belakang yuk, jalan-jalan sore, taman bunga buatan Mami sangat indah." "Ayo, sayang, tadi kamu sudah bertemu Kimi kan?" "Terus, kenapa?" tanya Kevin mesra. "Bagaimana penampilan barunya? Cantik sekali ya, aku bisa kalah nih," cemberut Angela. Dari dulu dia sering iri pada Kimi apalagi sekarang. "Sayang kamu tidak akan kembali lagi kan ke dia? Aku takut kalau penampilan barunya itu, untuk merebutnya kembali. Sayang kamu adalah wanita tercantik dalam hidupku, walaupun Kimi jadi 100 kali lebih cantik, aku tidak akan pernah berpaling."